kita mulai dengan webinar session tips and trick tingkatin skor IELTS bersama saya Miss Ratih. Saya di sini juga sebagai tutor dari Studinesia actually. Jadi mungkin nanti kalau akan dilanjutkan ke dalam kelasnya bisa bertemu dengan Miss Ratih lagi actually. Semoga tidak bosan dan kita lanjutkan masuk ke dalam sesi untuk kali ini dengan si bagian yang pertama kali kita akan lihat adalah learning content. Jadi untuk yang bagian learning content ini, apa sih yang perlu dipelajari, Miss? Ini Miss bawakan tentang understand the definition in general and the overview of the IELTS test. Jadi kita nggak bisa kayak semacam lepas dengan definisi dan juga tentang overview-nya ya. Kalau ditanya sama orang nanti di luar sana, definisi IELTS seperti apa atau sekedar menanyakan informasi, lebih lengkapnya kita juga bisa kayak membantu untuk share the information tersebut. Kemudian talking about this part, provide a showcase of IELTS band score sama requirement for scholarship. Karena demand sama scholarship ini lumayan banyak, jadi lebih diharapkan kayak semacam mengetahui terlebih dahulu nih si bagian dari target scholarship yang diharapkan supaya IELTS-nya lebih sesuai. Jadi untuk yang mengejar si bagian scholarship ini, nanti kita akan ada background sedikit mengenai si bagian IELTS band score berapa nih yang ditargetkan untuk masuk ke scholarship tersebut. Kemudian next stuff, depict the example, a IELTS test for each skill, and reveal the IELTS tips and strategies. Nanti kita juga akan bersama-sama untuk melihat IELTS test itu seperti apa sih kurang lebihnya. Kemudian talking about this stuff, nantinya Miss akan ada sesi kayak belajar bersama ya, kayak kalau semisal nanti ada contoh soal, ini kita bisa kayak semacam istilahnya melakukan hal ini bersama-sama seperti yang Kak Fikra tadi bilang. Jadi kondisinya nanti gimana caranya ini untuk kayak semacam solving the problem ketika soalnya seperti ini. And then the next stuff, talking about Q&A session, nanti akan dipandu kembali oleh Kak Fikra. Seperti itu, I would like to go on the first content talking about the definition and also kind of like the part that you have actually. Ini masuk ke bagian first content dulu ya. Ini sorry banget ada misleading di bagian kontennya. Jadi kita yang pertama kali melihat tentang definisinya dulu nih. Gitu. IELTS itu apa sih, Miss? IELTS itu adalah singkatan dari International English Language Testing System actually. Jadi tes ini nih udah dipakai berulang kali untuk melanjutkan studinya, melanjutkan migrationnya, ataupun melanjutkan ke arah si bagian pekerjaan. Tetapi ini bentuknya akan semacam istilahnya balik lagi ke kalian semua ya. Maksudnya di sini teman-teman sekalian kan fokusnya beda-beda nih, mau kemana istilahnya. Jadi kita bisa kayak semacam memberitahukan nantinya harus ambil IELTS yang bagian mana. Karena IELTS sendiri ada dua tipe. Nanti Miss akan lanjutkan di bawah. Kemudian talking about this part, ada 11,000 organization worldwide yang menerima si bagian IELTS ini. Meskipun banyak banget si bagian tes yang sekarang ini bermunculan ya. Jadi si bagian lain-lainnya itu juga memang bisa untuk masuk ke requirement yang dibutuhkan. Cuma IELTS ini merupakan satu yang istilahnya itu lengkap dari segi skillnya actually dari listening, reading, writing, and speaking. Kemudian tidak terlalu susah compare to the next stuff kayak semacam kalau dilihat di TOEFL IBT. TOEFL IBT itu beda dari ITP ya. Nanti mungkin ketika tertarik masuk ke sana, akan ada sesi webinar selanjutnya tentang itu, atau mungkin kayak semacam pernah dengar PTE dan lain sebagainya. Jadi kayak si fokusnya beda-beda. Cuma IELTS ini yang paling sering digunakan dan sudah trusted ya di banyak banget institusi, terutama dari university, government, sama employers. Makanya banyak yang ke sini gitu. Kemudian talking about this part, untuk tipe soalnya akan menjadi dua bagian, academic
bagi yang ingin pursue untuk melanjutkan studinya di arah yang lebih profesional lagi. Mungkin dari S1, S2, S3-nya bisa masuk ke dalam IELTS, termasuk yang dari SMP mau ke SMA. Ini masih diperbolehkan ya untuk ambil si IELTS Academic. Meanwhile, ketika masuk ke general training, you will going to focus on work experience. Biasanya lebih diutamakan untuk pekerja, kemudian masuk ke dalam immigration bagi yang mau pindah ke warga negaraan, ini masuk ke dalam si general training maupun si secondary education. Biasanya ini lebih ke arah anak-anak SMA yang mau summer school kayak gitu. Jadi istilahnya ada training, tapi sifatnya tidak terlalu lama ya di sana. Jadi bentuk dari IELTS itu seperti ini. Kemudian kalau semisal ditanya, ini banyak sekali yang tanya bagusan mana Miss Academic sama General Training. Back on the purpose lagi, jadi purpose-nya dilihat terlebih dahulu kita mau kemana. And then talking about the price, biasanya juga ada yang tanya, ini price-nya sendiri sama ya kurang lebihnya. Jadi nggak ada problem di sana juga. Sekali lagi, it based on the purpose. Jadi bentuknya nanti akan dibedakan seperti itu. Dan of course materinya will be different. Differentnya seperti apa, Miss? Nanti kita coba lihat ya. Yang penting stay tune terus di dalam sini, jangan kemana-mana. I would like to go on overview of IELTS test section actually. Jadi IELTS section ini akan ada skornya masing-masing. Jadi Miss waktu itu tuh kayak dapat pertanyaan soal kayak semacam kalau speakingku bagus Miss, kira-kira dapat band 8, apakah nantinya semuanya ikut band 8? Ini nggak bisa terjadi ya, karena mereka punya sistem yang berbeda. Jadi listening beda, reading, writing-nya juga beda, termasuk untuk speaking. Jadi satu skill itu tidak bisa mempengaruhi semua skill yang ada. Jadi kita akan nantinya dapat kayak semacam skor masing-masing, kemudian nanti akan di-calculate ke dalam bentuk yang namanya overall band score. Biasanya yang ada di scholarship, yang ada di pekerjaan, immigration, dan lain sebagainya adalah ketika kita dapat requirement overall band score IELTS berapa. Lah itu adalah gabungan dari keempat ini. Jadi bentuknya butuh keempat-empatnya ya skillnya. Kalau semisal untuk si bagian dari yang kita lihat listening, listening ini punya format di mana mereka dapat 4 parts dalam 40 pertanyaan dan kita akan mengerjakannya itu selama 32 menit. 32 menit ini adalah si bagian dari waktu yang di-provide di dalam sana dan itu bentuknya sudah kayak mengacu kepada recording actually. Kemudian nantinya akan ada kayak part-part instruksi seperti itu. Termasuk ada small break-nya juga. Jadi nggak selamanya mereka akan kayak semacam gunakan untuk si bagian recordingnya aja gitu. Jadi akan ada breaknya supaya kita bisa memikirkan terlebih dahulu kira-kira jawabannya apa. Tapi bukan berarti nanti satu pertanyaan break, satu pertanyaan lagi break gitu ya. Itu kayak tidak akan terjadi. Of course, jadi bentuknya kayak mereka ambil satu section. Satu section biasanya terdiri dari 10 pertanyaan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Tetapi kenapa ada the word in the bracket atau kata-kata di dalam kurung yang bentuknya ada plus 10 minutes, Miss. Nah, ini akan terbagi lagi nih si bagian dari tesnya menjadi komputer atau paper. Ini sekali lagi banyak banget yang tanya ya ke Miss, ribuan pertanyaan comment with apakah lebih baik computer or paper base. Ini it depends on you kan ya. It depends on the habit. Nanti Miss akan terangkan lebih dalam mengenai perbedaannya. Untuk sementara seperti ini, dan ini merupakan salah satu advantage ketika kita mengikuti IELTS ini menggunakan paper base. Jadi paper ini ya kayak semacam ujian di sekolah aja ya ketika kita kayak semacam ujian final test atau kayak semacam ulangan harian deh. Ini kan bentuknya sama dengan apa yang nantinya akan diperlihatkan gitu. Jadi kayak ada si formnya, kemudian ada nomor 1 sampai 40 diisinya di sana seperti itu. And then talking about reading. Now, reading ini bentuknya ada three passage actually. Kalau belum tahu passage, passage ini in kind of like
British language ya, passage, tapi kalau American bilangnya text. Jadi kayak semacam 3 teks ini yang nantinya akan menemani kita selama 1 jam. 3 teks kan gampang banget, Miss. Saya kira 10 teks seperti itu. Enggak ya, maksudnya 3 teks ini juga kita akan masuk ke dalam beberapa question, yang mana questionnya itu akan dihubungkan lagi dengan teks yang ada. Cuman di sini meskipun mereka dirumorkan sebagai the simple styles of all, tapi bukan berarti kita remehkan gitu, karena bentuknya sendiri dari segi vocabnya ini kayak mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan teks itu sendiri. Sedangkan kalau kita semisal majornya ada di teknologi, tapi diberikan si bagian dari teksnya yang bukan berupa teknologi, tapi berupa kayak semacam ekonomi atau history dan lain sebagainya, itu kan jadi PR tersendiri ya, gimana caranya kita bisa mengerti walaupun kita basicnya ada di major of technology kayak gitu. Jadi banyak-banyak membaca, banyak-banyak praktis, ini sangat-sangatlah dibutuhkan karena reading itu bakalan serandom itu ya nanti teksnya. Nggak cuma reading actually, dari listening sampai speaking pun si bagian dari materinya akan random ya. Secara konten dia itu nggak ada clue-nya sama sekali. Jadi yang kita harapkan di sini bisa mengerti kayak semacam overview dari tesnya, kemudian seluk-beluknya si bagian dari apa yang di-provide di sini, biar nanti di tes itu kita nggak semacam bertanya-tanya. Ini tuh kayak semacam apa yang harus dilakukan ya, Miss, ya. Ini kayak semacam si bagian question ada instruksinya no more than 2 words, ini disuruh ngapain, Miss, gitu. Jadi akan sangat-sangatlah berbeda dengan yang diajarkan di sekolah. Maka dari itu, kita sangat-sangat butuh yang namanya course ini, supaya membantu kita untuk menjadi lebih mengerti dan lebih bisa untuk menaikkan skor seperti judul pada malam hari ini. Seperti itu. And then talking about this part, writing. Writing ini bentuknya akan masuk ke 2 task actually. Task 1 ini masuk ke dalam describing visual and essay untuk akademiknya ya. Untuk general part kita akan membawa ini masuk ke dalam si bagian dari surat menyurat actually. Jadi akan ada 2 fokus yang berbeda untuk akademik sama general. Tapi kalau untuk tas 2 mereka akan sama ya bentuknya. Ada argumentative essay. Kemudian waktunya juga 1 jam. Untuk yang bagian berikutnya, ini masuk ke dalam speaking actually. Speaking bentuknya lebih ke arah kayak semacam either face to face sama interviewnya atau by Zoom seperti yang kita lakukan di malam hari ini. Cuma kita sayangnya nggak boleh memilih. Jadi ini kayak semacam ada tidaknya assessor itu berkaitan dengan kita nantinya akan dapat face to face atau by Zoom. Kalau assessornya bisa pada hari itu, mereka akan kasih assessornya yang ketemu langsung sama kita. Meanwhile, kalau mereka nggak bisanya itu kayak istilahnya tidak mendapat kesempatan ada di tempat official testnya, mereka akan pakai Zoom. Jadi ini akan masuk ke arah 11 up to 15 minutes ya. Nggak akan terlalu lama, jadi sifatnya tidak terlalu membebani juga. Jadi in total ini kita dapatnya sekitar kurang lebihnya 3 jam ya. Jadi diharapkan bisa masuk ke dalam si bagian dari overview-nya terlebih dahulu. Jadi kayak semacam gak langsung pada questionnya supaya tidak terlalu shock ya bentuknya. Jadi kita mengenal dulu nih a bit by bit seperti itu. Next stuff, sorry, we are going to go with the part of the overview mengenai PBT sama CBT in IELTS. Ini seperti yang Miss berikan di tipsnya. Jadi choose CBT ketika kita lebih confident untuk typing. Jadi orang-orang yang istilahnya punya habit typing dan bentuknya lumayan fast ya di sini, kita bisa ambil yang computer based aja. Jadi make sure you will going to be comfortable with the one that you choose. Jadi bentuknya kenyamanan itu menurut Miss nomor 1 ya. Kalau semisal kita kayak writingnya lebih banyak,
di arah kayak writing by hand, semisal pekerjaannya atau sekolahnya sehari-hari menulis Miss pakai tangan, tapi dipaksakan untuk komputer akan sangat tidak nyaman sekali ya. Nanti mengetiknya lewat 11 jari, seperti itu. Jadi kalau untuk yang bagian ini, kayak kita fokus untuk mengetik, meanwhile si bagian dari listening contohnya recordingnya udah sampai nomor 10, kita masih kayak berusaha untuk typing seperti itu juga merupakan eksternal faktor yang istilahnya itu jangan sampai terjadi ke murid-murid kita gitu. Jadi kondisinya kayak semacam gimana caranya sih supaya kita lebih nyaman di sana. Kemudian dari segi kenyamanan kita pindah ke dalam resultnya. Kalau semisal in a hurry, ini kita bisa ambil yang CBT. Tapi diusahakan tidak terlalu terburu-buru ya, kayak semacam scholarship-nya, "Minggu depan udah tutup Miss, aku besok mau tes." Itu namanya terburu-buru ya, kayak semacam istilahnya without any preparation, masuk ke dalam satu webinarnya Miss aja langsung jalan gitu ya. Itu kayak kita tidak sarankan, jadi istilahnya bisa mengambil kelas lanjutan apabila dibutuhkan karena basically kita masih butuh untuk increasing skill one by one gitu. Gimana caranya kita tackle the problem inside. Kemudian masuk ke dalam 1 sampai 2 hari ini kita akan di-email. Jadi sekarang itu sistemnya mereka akan bantu lebih cepat lagi karena in demand-nya juga terlampau cepat ya. Jadi kayak semacam 1 sampai 2 hari ini menunggu scanning buat sertifikatnya. Katakanlah CBT yang ada di sini itu bentuknya hard copy, yang soft copy-nya akan dikirimkan lewat email. Jadi sampainya di 1 sampai 2 hari kerja ya bentuknya. Meanwhile, ada PBT di sini. PBT sendiri masuknya ke 13 sampai 15 hari. Lumayan lama karena basically mereka akan melihat terlebih dahulu si bagian dari jawabannya. Jawabannya kan kita tulis langsung pakai tangan. Lah itu mereka consider dengan adanya si bagian unique style writing masing-masing. Ini Miss tidak bilang jelek ya, sorry banget. Cuma kayak semacam ada beberapa yang tulisannya ya semacam kurang bisa dilihat dengan mata gitu ya. Jadi mereka butuh kayak waktu yang lama untuk si bagian dari examinernya itu menilai kita gitu. Jadi mereka butuh 13 up to 15 days seenggaknya buat memastikan ini jawabannya seperti ini atau bukan. That's the point actually. Kemudian apa nih Miss perbedaan yang bisa kita dapat ketika kita lihat si PBT sama CBT ini di bagian skill masing-masing. Jadi if in case you take a look closely on this part actually, kita bisa menemukan di sini listeningnya ada si bagian PBT, 10 minutes to transfer the answer. Meanwhile, CBT-nya cuma dapat 2 menit aja. 2 menit itu pun bukan di luar dari 32 menit yang Miss sampaikan ya. Jadi yang PBT aja yang dapat si bagian extra time di luar 32 menit. Kalau CBT ini ada di dalam. Setiap ada small break, kita bisa melihat mengecek ulang sampai preparing the stuff sebelum si bagian recordingnya jalan lagi, seperti itu. Ketika masuk ke dalam reading, ini make sure kita bisa menandai si bagian clue yang ada di bagian teks masing-masing, termasuk di question. Tapi untuk PBT, kita dapatnya kayak semacam pen ya. Jadi kita bisa garis-garis question sheet-nya. Ketika masuk ke computer base, ini akan ada menu highlight sama copy paste. Jadi kayak semacam kita bisa block, kemudian kayak dikasih stabilo gitu ya. Kalau highlights, kalau si bagian dari copy paste, ini kayak seenggaknya kita bisa copy si bagian potensi jawaban yang kita butuhkan di teks, kemudian kita pindahkan ke bagian dari kotak jawaban. Itu bisa dilakukan. Cuma tidak ada control F ya. Kalau ada control F, I can guarantee kita bisa kayak semacam lebih cepat lagi ya. Nggak sampai 1 jam, mungkin sekitar 20-30 menit udah selesai. Dan itu nggak ada ya. Entah bagaimana jadi si bagian application-nya itu akan di-lock sama si bagian providernya. Jadi kita nggak bisa pakai control find, tapi untuk control C sama control V ini masih bisa. Copy pasting, I mean. Jadi bentuknya seperti itu. And then talking about writing. Writing ini untuk PBT
ini sayangnya nggak akan ada yang istilahnya menghitungkan, jadi otomatis kita bisa pakai manual word counting, jadi dihitung one by one. Ini one by one tuh maksudnya ketika masuk ke dalam overview of PBT versus CBT in IELTS. Jadi kita punya total satu kata, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dihitungnya manual. Ketika masuk ke computer base, ini nanti masuk ke dalam word counter. Kayak kalau kita lihat di bagian Microsoft Word, actually di bagian pojok kiri bawah ya, if I'm not mistaken, ini bentuknya kita bisa lihat kayak semacam ada word count yang kita sudah tulis di dalamnya. Jadi computer base ini kayak semacam advantage-nya ada di writing. Ini penting banget ya ketika masuk ke dalam word counter. Kenapa begitu? Karena mereka ada minimum si bagian dari word-nya sendiri. Jadi let's say that task 1 itu ada 150, task 2-nya ada 250. Ketika nanti kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, semisal ada di bawah itu ya, ini nanti akan menjadi band penalty untuk kita. Band penaltinya langsung dikasih 5 ya. Band 5 itu merupakan band yang katakanlah si bagian standarnya itu 6, kayak KKM-nya kalau kita bilang, kemudian 5 itu di bawahnya, kayak gitu. Jadi kayak semacam istilahnya kalau semisal tidak mau hal itu terjadi, maka dari itu kita bisa menghitungnya lebih pas lagi ya, kayak semacam 150 pas atau kita bisa lebih dari itu. That's the point actually. Kemudian untuk speaking, ini seperti yang Miss bilang tadi di awal ya, whether it comes for PBT atau CBT, mereka nggak ada bedanya. Jadi kayak either face to face atau by Zoom. Karena ini bukan kayak semacam technically kita mengerjakan sesuatu hal, tapi lebih ke arah orally. Kayak istilahnya itu one by one sama assessornya untuk tanya jawab. Seperti itu. And then talking about the next stuff ada overview of academics sama general test. Ini yang paling sering ditanyakan ya, soalnya kayak semacam istilahnya di bagian dari internet ataupun yang lain sebagainya informasinya itu kata muridnya Miss agak kurang lengkap Miss. Jadi kayak nggak terlalu yakin ini tuh informasi yang tepat atau bukan. Jadi balik lagi ke dalam si bagian informasinya di sini, akademiknya itu buat applying to the university, termasuk si bagian university admission ya. University admission itu ketika kita mau dapat LOA atau letter of acceptance dari university. Ketika semuanya match termasuk untuk requirement IELTS-nya, ini kita akan dikasih LOA namanya. LOA yang istilahnya itu sudah bisa digunakan untuk mendaftarkan diri ke scholarship itu namanya LOA unconditional. Jadi unconditional tuh bisa langsung daftar. Kalau kita dapat yang conditional, itu bentuknya harus kayak semacam meningkatkan sesuatu hal. Contohnya kita daftar, kita dapat LOA-nya, tapi kok tulisannya conditional ya, Miss ya. Berarti ini IELTS score-nya tidak sesuai. Semisal mereka mintanya 6,5, tapi kita hanya punya 6. Berarti dibutuhkan 6,5, maka dari itu kita harus tes lagi. Jadi untuk yang bagian ini dapat dipastikan kayak semacam istilahnya harus dilihat dengan baik dan benar ya. Requirement yang dibutuhkan pastikan terlebih dahulu sampai 100% sure karena bentuknya dari kita sendiri termasuk Miss pribadi itu berharap kalian ini bisa kayak tesnya satu kali aja dikala kayak semacam si bagian dari price-nya yang lumayan tinggi ya sekarang, kemudian dari segi soalnya yang beragam, ini kita berharapnya kalian dapat kayak satu kali official test aja sudah bisa apply ke mana-mana. That's the point actually. Kalau untuk General IELTS for immigration atau work purpose, ini tergantung daerah sama institusinya masing-masing. Jadi bisa dipastikan terlebih dahulu ya. Jangan sampai, Miss gak tahu pokoknya aku pengen ke UK. Tapi istilahnya kayak semacam kita tiba-tiba daftar IELTS, kemudian dapat skornya. Nah itu yang Miss sering jumpai di sana. Kayak mereka menyesal, kenapa ya nggak ikut course dulu? Baru nanti masuk ke dalam IELTS. Jadi kayak buang-buang uang. Ceritanya seperti itu.
And then talking about the next part, I would like to go on listening actually. Kalau untuk academic sama general, mereka punya konten sama format yang sama. Jadi istilahnya itu dari segi struktur jawaban dan lain sebagainya itu aman aja ya, sama bentuknya. Kalau untuk yang reading ini dibedakan. Kalau untuk yang bagian akademik, kita punya three academic text actually. Jadi istilahnya based on journal, based on scientific research, biasanya masuk ke dalam academic. Kalau general, memang ditujukan untuk everyday text ya, everyday part karena bentuknya kita nanti akan tinggal di sana. Immigration kan berarti kita move dari Indonesia ke tempat lain. Yang mana kondisinya kalau kita nggak bisa baca nih kayak semacam advertisement atau mungkin notification, ini kan agak susah juga living there gitu. Jadi mereka akan fungsikan itu sebagai part di mana membiasakan diri kita supaya nanti kalau di sana, hidup di sana terutama itu nggak bingung. Kalau untuk work purpose nanti ada biasanya kayak semacam istilahnya itu hal-hal yang berkaitan dengan work yang akan dikemas dalam bentuk teks. Kemudian talking about writing, writingnya Miss tadi sudah kayak giving a bit of information. Ketika masuk ke academic, ini sifatnya kita kayak istilahnya masuk ke dalam reportive text actually. Jadi kita akan mereport si bagian teks ini dari yang bentuknya visual, kayak katakanlah kita dapat bar chart ya, bar chart diagram batang, ini kita jadikan sebagai essay. Kemudian kalau general, ini masuknya ke dalam letter. Jadi akan ada formal, semi formal, sama informal. Ini bukan tiga-tiganya ya. Yang jelas dia dipilih salah satu dan bukan kita yang memilih of course. Jadi bentuknya akan dipilihkan langsung dari sananya. Jadi istilahnya kita dapat yang mana nggak tahu. Nah itu dia yang menjadi poin di sini adalah kalau kita having a course dengan IELTS, ini seenggaknya kita bisa make sure dulu kayak tipe-tipe soalnya seperti apa, kemudian kita juga ada pembelajarannya, praktisnya, supaya nanti di bagian ini tuh kayak semacam yakin gitu ya. Semisal katakanlah kita dapat formal, oh ini aman aja Miss sudah kasih gambaran seperti ini. Kemudian dapat informal, semi formal juga. Jadi istilahnya kayak semacam sudah lebih ready dibandingkan dengan yang belum ada preparationnya. That's about the point. Kemudian talking about speaking. Listening sama speaking ini mereka dapat same content sama format. Jadi kayak nggak ada bedanya ya. Kalau semisal reading sama writing aja yang mereka bedakan. Cuma untuk writing, tas duanya sama. Mereka akan memasukkan kayak semacam argumentative essay. Jadi bentuknya yang beda hanya writing task one-nya aja. Jadi seperti itu bentuk dari overview-nya. Kita masuk ke dalam si bagian dari kontennya dulu ya. Ini kayaknya judulnya ketuker deh. Nanti kita akan betulkan ya, sorry banget. Ini masuk ke dalam si bagian selanjutnya yang mana ada band score di dalamnya. Jadi untuk band score, terutama yang bagian objektif, ini masuk ke dalam listening sama reading part actually dengan 40 questions. Kemudian si bagian poinnya itu akan dihitung satu. Jadi kalau semisal salah gimana Miss? Apakah ada minus? Ini nggak akan ada minus actually. Jadi kita harap kalau semisal nantinya, aduh Miss nggak tahu banget tadi ke skip atau semacam istilahnya nggak tahu mau jawab apa, dijawab saja ya. Jadi istilahnya apapun yang ada di kepala kita dijawab karena bentuknya nggak ada minus. Jadi kalau kita salah, iya aman aja, nilainya 0 point. Kalau semisal jawaban yang kita karang benar, ya otomatis menambah poin seperti itu. Jadi Miss kalau semisal mengajarnya technically begitu ya supaya semuanya terjawab gitu. Jadi sangat disayangkan kalau ada yang dikosongi. Jadi kalau semisal bisa di listening sama reading ini diharapkan semuanya bisa terisi. Ini Miss lampirkan si bagian dari apa yang Miss dapatkan ya. Jadi istilahnya masuk ke dalam listening, semuanya sama aja. Ini cara kayak menentukan band skornya sama. Kayak istilahnya, Miss aku dapat 32 skor, sorry 32 correct answers.
yang benar di dalam listeningku berarti dapat 7,5. Jadi as simple as that point. Kalau semisal untuk yang bagian di tes yang ada di culture kita kan harus ditambah, dibagi, dikurangi, diapain lagi gitu ya. Kalau di sini aman aja kayak semacam lihat band score-nya. Ini namanya band score measurement untuk IELTS. Jadi mereka akan ada dari band score 1 sampai 9. Ini sebenarnya Miss mau lampirkan semua, tapi kalau semisal Miss lampirkan semua agak kecil ya. Jadi agak kayak semacam kurang nyaman dibaca. Seenggaknya kalian punya gambarannya ya ketika masuk ke dalam si bagian penilaian. Kemudian masuk ke dalam akademik. Akademiknya ini punya hal yang serupa dengan listening. Meanwhile, ketika kita bandingkan dengan general practice, ketika masuk ke dalam working part actually, mereka akan dapat si bagian scoring yang berbeda. Banyak dari murid Yamis yang mengatakan skornya itu mudah untuk didapat di akademik tapi tidak untuk general. Cuma dari segi levelnya, kebanyakan murid Yamis kayak semacam melihatnya akademik ini lebih susah daripada si general practice. Jadi kalian bisa dapat kayak semacam point of view ya untuk si bagian dari objective score. Kalau untuk yang bagian si writing sama speaking ini bentuknya subjektif. Subjektif itu dinilai dari opini masing-masing examiners. Cuma mereka tetap akan refer back ke dalam four equal criteria. Jadi bentuknya mereka akan dapat kayak semacam istilahnya itu semacam assessment criteria yang dibutuhkan. Kemudian nantinya mereka akan mencocokkan dengan performance kita seperti itu. I would like to say writing ini punya task achievement sampai grammatical range and accuracy. Jadi task achievement itu apa sih, Miss? Task achievement ini mereka akan melihat apakah si bagian dari esai kita itu mampu untuk menjawab pertanyaan. Jadi kayak dilihatnya secara menyeluruh gitu ya, bukan hanya satu atau dua kata tapi untuk keseluruhan. Kemudian, apakah kita sudah support idea kita sebaik mungkin atau belum? Jadi supporting the ideas itu kayak strukturnya lengkap, kemudian kayak apa yang dikatakan itu berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Ini juga dibutuhkan ya dalam writing. Coherence sama cohesion. Coherence sama cohesion itu berkaitan dengan apakah writing staff-nya ini sudah benar-benar sesuai dengan struktur yang diharapkan. Jadi mereka itu punya masing-masing strukturnya actually. Kemudian dalam segi yang istilahnya masuk ke dalam si bagian linking part itu dalam artian kayak ada kata sambungnya atau enggak kayak gitu. Jadi kebanyakan murid Yamis itu esai ya udah tulis esai, tulis kayak kalimat demi kalimat nggak ada kata penghubung. Ini juga berkaitan dengan si bagian struktur di bahasa Indonesia ya. Untungnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu nggak terlalu banyak perbedaannya. Jadi kita bisa kayak menafsirkan kalau semisal si bagian strukturnya itu masih sama dan kita masing-masing juga butuh kata penghubung kan ya. Jadi bentuknya bisa kayak semacam ditambahkan furthermore, moreover, seperti itu sesuai dengan kebutuhannya. Lexical resource. Lexical resource ini berhadapan dengan vocabulary. Sudahkah kita kayak melihat kembali vocabnya yang diharapkan tidak berulang? Kalau berulang-ulang, ini mereka akan menilai the test taker is lacking of vocabulary. Jadi vocabulary-nya itu aja. Kayak pakainya semacam by, Mas aku akan pakai sampai keseluruhan dari esai, by semua. Jadi kalau semisal bentuknya seperti itu harus di formulasikan bagaimana by ini bisa dapat kayak semacam turning point ketika masuk ke dalam writing ini dengan sinonim, dengan paraphrase seperti itu. Nanti semua akan diajarkan di kelas Studinesia ya. Jadi jangan lupa untuk tanya-tanya Kak Fikra informasi lebih lanjutnya ya seperti itu. And then talking about grammatical range and accuracy, ini mengacu kepada struktur grammar yang mana kondisinya tata bahasa ini kan kita udah kayak istilahnya itu kenyang ya dengan adanya grammar yang ada dari
zaman SD sampai ke kuliah mungkin masih ada tentang ini. Jadi bentuknya bisa dibuka-buka lagi kayak struktur yang tepat itu seperti apa sih? That's the point. And then talking about speaking, speaking ini gimana caranya kita punya si bagian dari kayak semacam jawaban, tapi jawabannya tuh smooth aja gitu, tanpa ada hambatan. Itu yang akan dinilai oleh task achievement. Kemudian untuk coherence sama cohesion, apakah bagian dari si bagian strukturnya itu lengkap? Ini kayaknya bukan coherence sama cohesion, guys. Sorry banget ya. Ini masuk ke dalam lexical resource. Jadi bukan yang ini, tapi mengacu kepada lexical resource ya, di mana vocabulary-nya itu udah kayak istilahnya bervariasi atau belum. Kemudian untuk yang kedua, ini kayak semacam masuk ke grammatical accuracy actually. Jadi istilahnya grammarnya, tata bahasanya sudah tepat sasaran atau belum. And then the last point, ini kita namakan sebagai pronunciation. Pronunciation ini mengacu kepada kebutuhan di mana kondisinya pelafalannya itu bagaimana? Sudahkah kayak sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau belum? Jadi kayak semacam kita melafalkan skor. Ini kalau kita tahu kan aman aja ya. Tapi kalau yang belum tahu, masa kayak semacam skornya dibaca scora gitu kan nggak mungkin ya. Score gitu kan aneh gitu. Jadi gimana caranya kita bisa melafalkan ini dengan jelas, dengan natural, sama si bagian dari assessornya itu paham dengan apa yang kita lafalkan di sana. That's the point actually. I would like to move ahead to the next part, talking about scholarships required. Ini bentuknya akan berbeda-beda kriterianya ya. Mohon dicek kembali di official website-nya. Ini ada dari United Kingdom sampai Indonesia. Jadi kondisinya yang mau ke UK bisa ambil Chevening Scholarship. Chevening ini kalau nggak salah bukanya masih di bulan Oktober actually. And then untuk Australia, ini ada yang namanya AAS. Jadi AAS ini biasanya bukanya di Februari. Jadi kalau sekarang udah tutup ya. Ini bisa dipersiapkan juga sih. Kalau misal udah dapat IELTS, bagian dari kayak pembukaannya kita udah dapat dokumen lengkap kan ya. Jadi tinggal mendaftar. Kalau untuk United States tetap sama ya, masuknya ke dalam Fulbright. Cuma di sini biasanya mereka lebih prefer ke arah TOEFL, bukan IELTS. Kemudian Europe, kalau di Europe sama France ini biasanya pertengahan bulan bukannya. Ada di AAD Scholarship ke Jerman, kemudian ada Evil Excellence Scholarship di France. Kemudian bagi yang mau masuk ke Asia Timur nih, untuk South Korea atau Jepang, ini bukannya sama seperti Aussie dan United States actually di arah Februari till March, atau ada jam bukanya yang lebih lanjut ya, yang lebih lengkapnya ada di official websitenya masing-masing ya. Ini jadi kayak semacam patokan band skornya supaya kita lebih memahami dan kayak semacam ada target untuk ke sana. Kalau di Indonesia kita ada beasiswa yang sangat dikenali ya di berbagai macam istilahnya age range actually yaitu LPDP. Jadi istilahnya kalau semisal mau masuk ke sini ini dapat dipastikan dulu ya berapa sih IELTS yang kita butuhkan. Termasuk sekarang udah bermunculan nih namanya Beasiswa Indonesia Bangkit dari Kemenak sama Kemendikbud untuk beasiswa unggulan. Jadi bisa dicek ulang, tapi seenggaknya kita udah paham kan kayak semacam IELTS yang kita butuhkan berapa nih kira-kira yang sesuai. Ini juga selain masuk ke scholarship, dipastikan dulu di university yang kita tuju masing-masing ya, karena bentuknya university sama scholarship ini agak beda sekilas. Semisal kalau semisal di United Kingdom kita mau masuk ke Cambridge atau Oxford University itu 6,5 yang kita butuhkan untuk chevening, tapi untuk si bagian universitiesnya katakanlah dapatnya harus 7 Miss. Atau kalau semisal Miss aku spesialis di dokter gitu ya, kayak semacam spesialis itu juga punya band score targetnya sendiri yang berbeda. Biasanya di 7,5, bisa jadi kalau spesialisnya itu kayak semacam dibutuhkan banget nih, ini bisa sampai ke 8 IELTS skornya.
Jadi bisa dipastikan si bagian dari IELTS score yang ada di scholarship sama university biar kita tidak salah. That's the point. Kemudian masuk ke dalam si bagian example untuk IELTS dari tips sama strateginya, kita ada listening terlebih dahulu ya. Untuk bagian dari listening, ini diharapkan kita mengerti nih si bagian dari English conversation yang ada dan juga monolog. Monolog itu lebih tepatnya kayak semacam kalau ada sesuatu hal yang istilahnya masuk ke dalam bos lagi berbicara atau profesor seenggaknya lagi berbicara itu kita juga bisa paham. Jadi kondisinya masuk ke dalam si overview yang tadi Miss sudah jelaskan. Kemudian untuk question type-nya itu ada 10 in total. Jadi bukan hanya kayak semacam satu tipe ya, tapi ada 10 tipe. Kemudian skill-nya ini masuk ke dalam kayak gimana caranya kita bisa listening for detail information, spesifik juga, kemudian bisa kayak mengikuti apa yang dibicarakan di bagian dialog sama monolog. Kalau untuk strateginya sendiri, kita diharapkan bisa lihat question-nya dulu sebelum listen for the recording. Tapi kayak semacam nggak bisa begini ya, kayak Miss aku mau lihat question-nya dulu, recording-nya di-pause dulu ya Miss ya, itu nggak bisa ya. Jadi ini kayak berjalan sebagaimana mestinya, jadi mereka nggak punya tombol untuk pause sama play. Jadi langsung kayak berjalan dari urutannya, instruksi sampai terakhir. Jadi bentuknya kita tidak bisa seperti itu, makanya kalau ada small break dan lain sebagainya, ini bisa kita manfaatkan untuk melihat kembali question-nya. And then talking about keyword lah, keyword ini yang kita butuhkan. Kata kuncinya apa sih yang diharapkan untuk bisa mencari terlebih dahulu nih si bagian dari konten informasinya. Kemudian kita nanti akan fokus ke sana. Be careful on the distraction ya. Sometimes mereka akan change their mind actually. Jadi kondisinya kayak I would like to book a ticket plane on December 25. Oh no, I mean like 27. Jadi bentuknya bukan 25 sebagai jawaban tapi 27. Jadi be careful on that part. Kemudian keep listening even if you miss something. Ini bentuknya seperti yang Miss bilang ya. Kayak the act of movement itu penting guys. Jadi kayak semacam kalau kita istilahnya kayak skip tentang si informasi yang sebelumnya, kita move on aja gitu ya. Jadi kayak move on ini bagian dari skill ya yang kita butuhkan. Kemudian rekomendasinya untuk menjawab dengan capital letters untuk semua jawaban kecuali writing ya. Listening sampai reading masih boleh. Kalau writing agak ngegas ya, takut nanti si assessornya. Jadi listening sama reading ini bentuknya lebih tepatnya masuk ke dalam capital letter karena yang ditakutkan adalah ketika kita memberikan suatu nama ya. Contohnya English. English ini kan lebih tepatnya E-nya besar. Kalau kita lupa, ini akan menjadi perdebatan. Meskipun spellingnya benar, tapi kalau semisal E-nya ditulis dalam bentuk E yang lowercase atau huruf kecil, itu nanti bisa dibenarkan, bisa disalahkan. Sekali lagi tergantung dari examinernya. That's the point actually. Kemudian kita akan melihat contoh soalnya. Ini nanti kita bisa kayak semacam praktis bareng ya. Jadi coba dilihat terlebih dahulu yang dibutuhkan apa sih Miss. Jadi kalau kita cek bareng-bareng ini kayak where. Jadi kayak semacam tempatnya. Tempat di mana turnya itu dimulai. Jadi tempatnya di mana nih? Perhatikan apa yang mereka berikan sebagai tempat ya. Karena ada 3 tempat yang dimention di dalam option. Kemudian highlights yang ada di dalam pameran Ancient Civilization. Jadi highlightnya tentang apa? Apa yang ditonjolkan di dalam sana. Next up ada lokasi. Lokasi yang ada di bagian second floor itu tempat pameran apa sih gitu. Jadi kita nanti kayak diarahkan ke sana dengan tour guide-nya. Nanti masuk ke dalam si bagian Science and Innovation Wing. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan visitornya itu bisa menemukan apa sih dari exhibition yang ada di dalam Science and Innovation.
Kemudian yang terakhir kalau masuk ke dalam pameran, ini udah jelas ya kalau kita lihat runtutannya 1 sampai 4 itu seenggaknya kita dapat gambaran, oh ini mengenai si bagian pameran nih gitu. Jadi kita melihat kayak semacam si bagian dari rules-nya, kayak kita di dalam museum itu atau pameran yang akan dilaksanakan, ini akan ada si bagian dari peraturan untuk fotografi. Peraturannya seperti apa, nanti kita akan dengarkan bersama di dalam si bagian recording. Seperti itu. Ini kita masuk ke dalam si bagian dari part berikutnya yaitu mengenai audionya terlebih dahulu. Kalau semisal dilihat di kolom chat, ini bisa diletakkan jawabannya ke dalam sana ya. Nggak apa-apa ya, Kak Fikra? Boleh dicoba ya? Boleh, Kak. Mhm, boleh. Kita akan bersama-sama mendengarkan, kemudian silahkan jawabannya diinput ke dalam sana ya. Ini Miss akan bagikan dulu audionya in a moment. Good morning, everyone. Welcome to the Art and History Museum. My name is Emily, and I'll be your guide for today's tour. We're starting with the Ancient Civilizations exhibit on the first floor. This collection includes artifacts from ancient Egypt, Greece, and Mesopotamia. One of the highlights is a rare papyrus scroll dating back to 1000 BC, found near the Nile River. Next, we'll move to the second floor, which houses Renaissance art. You'll see famous works by artists like Michelangelo and Leonardo da Vinci. A key feature here is a detailed replica of the Sistine Chapel ceiling. While not the original, it provides an incredible sense of scale. Finally, we'll visit the Science and Innovation Wing, located on the third floor. Here, you can explore inventions from the Industrial Revolution, including one of the earliest steam engines. Please remember that photography is allowed in most areas, except where signs specifically prohibit it. Let's begin. Okay, that's the thing that you have actually. Ini Miss sudah dapat si bagian dari apa yang diperlihatkan di informasinya. Silahkan untuk dijawab. Boleh kakak-kakak sekalian input the answer di dalam chatnya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Fikra. Mhm. Oke, sudah ada jawabannya nih, Miss. Oke, siap. Ini Oke. bisa menyusul ya untuk teman-teman yang masih OTW nih dalam menjawab. Saya lampirkan dulu si bagian contoh Good jawaban. morning, everyone. Jadi ini masuk ke dalam Ancient Civilization. Kemudian highlightnya ada di Papyrus Scroll. Masuk ke dalam Renaissance dari artworknya di second floor. Kemudian ada Science and Innovation, ada An Early Steam Engine. The last point ketika masuk ke dalam rule-nya, ini kita masuk ke dalam it is allowed except in restricted area. Jadi boleh ke semuanya, tetapi tidak untuk di bagian yang dilarang seperti itu. Ini sudah tertera di masing-masingnya, jadi ketika kita paham keywordnya, seenggaknya kita bisa menentukan jawaban yang sesuai itu seperti apa. That's the point actually. Kemudian Miss masuk ke dalam si bagian reading ya sekarang. Reading ini berkaitan dengan apakah informasi yang kita dapatkan di teks ini bisa kita istilahnya gunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi untuk formatnya sudah dijelaskan sama Miss di awal. Skill yang diampu ini banyak ya macamnya. Skimming, scanning, sampai recognizing writer's opinion. Jadi untuk dalam strateginya sendiri diharapkan kayak yang istilahnya kita lihat ada skimming. Jadi skimming ini mengerti ide pokok dari paragraf masing-masing, kemudian scanning untuk kayak memberikan jawaban secara detail. Masuk lagi ke no more than two words. Ketika kita melihat ini, berarti konsepnya jangan sampai lebih dari 2 kata untuk menjawab. Jadi dipastikan dulu informasinya.
Kemudian ada keyword matching, jadi seenggaknya kita bisa menggarisbawahi apa yang ditanyakan. Kemudian manage time wisely. Ini kebanyakan muridnya Miss tuh kayak semacam istilahnya pokoknya kalau nomor satu nggak kejawab, nggak mau pindah, Miss. Lah itu dia yang menjadi kayak semacam hal yang kita butuhkan untuk spend time wisely gitu. Gimana caranya 1 jam ini cukup. 1 jam itu kalau mengerjakan tes sebentar banget ya guys ya. Nggak seperti yang kita kayak semacam ekspektasikan. Jadi istilahnya untuk bagian jadi untuk yang bagian ini masuk ke dalam no more than three words. Berarti yang dibutuhkan adalah 1 sampai 3 kata ya, teman-teman. Jadi kalau semisal nantinya istilahnya itu lebih dari 3, kita tidak bisa menerima karena yang dapat dipastikan adalah mereka akan salah. Jadi contohnya saja ya, ini masuk ke dalam Australia, was originally founded as. Jadi kayak semacam Australia ini istilahnya itu dahulunya ini berasal dari kebutuhan apa nih, ditemukan sebagai apa. Jadi ketika kita lihat di sini ada yang mirip dengan si bagian dari apa yang diperlihatkan. Jadi begin itu kan dimulai ya. Sama seperti yang ini originally, kayak original itu kan bentuknya yang pertama nih. Jadi mereka masuk ke dalam British Penal Colony, jadi tempat untuk kayak membuang narapidana seperti itu. Jadi istilahnya masuk ke dalam 3 kata dan sesuai dengan informasi. Nggak harus 3 ya, ini ada 1, ada 2, tergantung informasinya juga. There will be the example actually. Nanti selebihnya bisa dibaca. Next stuff we are going to talk about the next thing ya. Ini Miss lanjutkan saja ke bagian writing. Writingnya dengan catatan kita bisa kayak istilahnya transferring our abilities untuk kayak communicate dengan written English. Jadi formatnya juga sama. Skill yang diharapkan dari clarity sampai task respond harus ada di sini. Strateginya untuk task one ini kebanyakan understand the visual part of it ya. Kayak istilahnya itu kalau semisal kita banyak praktis, ini dapat dipastikan kayak bisa mengerti si bagian visual yang dibutuhkan di dalam sana. Termasuk yang lainnya juga, sementara untuk tas tuh, ini kita bisa kayak melampirkan hal yang sesuai dengan questionnya. Karena tidak terlampir visual, hanya berupa kayak suatu isu, kemudian kita ada pertanyaan singkat seperti itu. Jadi gimana caranya esai ini kayak bisa menjawab sesuatu yang ada di bagian dari yang ditanyakan seperti itu. I would like to go on the parts of the example. Jadi kurang lebihnya ini Miss bahas strukturnya aja ya. Jadi dimulai dari paragraf 1. Jadi dimulai dari pengenalan terlebih dahulu tentang apa yang dibutuhkan, introduction, masuk ke dalam overview, di mana konsepnya overview ini kayak semacam pattern atau pola yang ada di dalam suatu bagian dari visualnya. Ini bagian dari table ya yang Miss lampirkan di sini. Termasuk nanti akan ada pembagian untuk kontennya. Jadi konten 1 ini ada di paragraf 3, konten keduanya ada di paragraf keempat. Seperti itu untuk visualisasinya. Kemudian untuk tas kedua bagaimana, Miss? Tas kedua ini lebih tepatnya yang tadi Miss jabarkan ya. Ada sesi di mana mereka kayak memberikan suatu isu, kemudian nanti akan ditanyakan. Seperti halnya yang tadi, kita bisa melampirkan introduction-nya. Kemudian untuk overview tidak ada, tapi diganti dengan conclusion. Jadi akan ada di akhir itu mengenai kesimpulan. Untuk yang 2 di tengah ini adalah kontennya, isi dari si bagian esainya. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam si speaking part. Ini actually no worries ya guys. Nanti akan dilampirkan oleh Kak Fikra si bagian dari PPT-nya. Jadi aman aja. Mohon maaf sekali karena waktunya terbatas juga. Ini masuk ke dalam speaking yang mana tadi Miss bilang ada si bagian face to face sama assessor atau by Zoom.
nanti akan dibagi menjadi 3 part ya. Yang dibutuhkan adalah skill untuk kelancaran, fluency, sampai ke grammarnya. Jadi part 1 ini kayak Q&A session tentang daily talk actually, daily life. Kemudian cue card ini kayak bentuknya storytelling. Kemudian yang terakhir masuk ke dalam part discussion, melanjutkan topik cue card-nya tapi tetap dalam jangkauan Q&A session. Kembali lagi ke sana. Masuk ke dalam si bagian dari speaking part 1. Ini ada books and reading sebagai topiknya ya. Do you enjoy reading books? Ini do itu kan mengacu kepada iya dan tidak gitu. Jadi kita bisa menjawab yes I do. Tapi ketika yes I do saja kurang cukup ya. Jadi dilampirkan alasannya. Kenapa bisa yes, kenapa bisa no sih kayak gitu. Jadi tidak terbatas di yes atau no saja. Ini yang dibutuhkan. Jadi istilahnya ada reading helps me relax and escape into different worlds. I usually read in the evening before bed. Jadi untuk kontennya terserah masing-masing actually. Jadi mereka nggak akan ada kayak semacam istilahnya teori harus bagaimana seperti itu tidak. Jadi diharapkan kayak bisa lancar dengan jawaban masing-masing ketika kita menjawab tentang iya. Kalau menjawab tentang tidak juga nggak masalah. Jadi poinnya tidak ada benar salah ya kalau di dalam speaking. Kemudian kalau untuk cue cards ini akan ada kayak semacam kartu nantinya, kemudian kita ada piece of paper untuk take notes dulu. Jadi kita ada 1 menit untuk taking note, kemudian 2 menit untuk bercerita. Jadi ini bukan menjawab pertanyaan, tapi lebih tepatnya cerita nih tentang buku yang istilahnya baru-baru ini kita baca. Seperti ini yang dibutuhkan. And then talking about the last part, ini mengacu kepada buku yang tadi ya. Jadi akan dilanjutkan ke dalam si bagian Q&A session, tapi topiknya tetap sama. Do you think reading habits are changing today? Ini diharapkan lebih tepatnya ada bagian dari kayak semacam full part yang lengkap, terutama sarankan untuk 6 sampai 7 kalimat di dalamnya, karena mereka minta versi lengkapnya, bukan versi yang pendek seperti part ke 1 ya bentuknya. Jadi part ketiga ini lebih bisa kayak menjelaskan tentang apa yang kita pilih dan istilahnya itu penjelasannya juga lebih dalam, bukan di permukaannya aja. Seperti itu. Dan ini menjadi penutup untuk materi Miss actually.